Iya. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang formulasi dengan judul modifikasi onde-onde Alberti dengan isian red beans. Ini terakhir nih, baru mulai. Screenshot. Screenshot. Share screen-nya. Ya, silakan di share screen. Ini udah. Oh iya. Ya, jadi yang pertama itu latar belakang. Makanan tradisional sekarang sangat jarang ditemukan karena perubahan zaman. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa makanan tradisional ini sangat ketinggalan zaman. Jadi padahal makanan Indonesia sangat berperan sebagai tradisi Nusantara. Salah satu jajanan tradisional yang mulai bergeser adalah onde-onde. Karena munculnya makanan kekinian seperti cheesecake, mochi, dan juga kromboloni. Onde-onde biasanya berisi kacang hijau yang membuat masyarakat merasa bosan. Dalam penelitian ini kami mengganti dengan kacang merah sebagai isiannya, bertujuan agar masyarakat tidak merasa bosan. Karena kacang merah memiliki lebih banyak protein dibandingkan dengan kacang hijau. Kami juga menggunakan teh yang kami pakai adalah teh Earl Grey karena memiliki manfaat untuk kesehatan dan juga dia berasal dari teh hitam dengan campuran minyak bergamot. Manfaat utama teh ini berasal dari kandungan senyawa polifenolnya yang berperan dalam mendukung kerja enzim. Jadi banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya bahwa teh dapat diolah menjadi sebuah makanan yang lebih menyehatkan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana formulasi teh Earl Grey sebagai substitusi kacang merah, dan kacang merah sebagai isian pada produk onde-onde. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan onde-onde Earl Grey dengan isian red beans. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk Sorry Mbak, presentasinya belum jalan ya. Saya belum lihat screen iya, share screen-nya kayaknya salah deh. Salah lokasi kamu pencet. apa? Oh. Balik lagi gimana ada baliknya? Share screen. Habis itu pilih Windows apa Windows? Windows. Ada. Terus pencet ada. Udah belum? Nah. Nah, baru muncul. Udah terima kasih. Itu latar belakang belum? Sudah kelihatan, cuman ya. Silakan. Ya, diulang lagi aja, Bu. Oke, Bu, yang pertama ada latar belakangnya ini. Jadi makanan tradisional sekarang ini sangat jarang ditemukan karena perubahan zaman. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa makanan tradisional ini sangat ketinggalan zaman. Jadi, padahal makanan Indonesia berperan penting dalam munculnya tradisi Nusantara. Salah satu jajanan tradisional yang mulai bergeser adalah onde-onde. Karena banyaknya makanan kekinian yang bermunculan seperti cheesecake, mochi, ataupun kromboloni. Onde-onde yang biasanya berisi kacang hijau, ini membuat masyarakat merasa bosan. Jadi pada penelitian ini kami menggantinya dengan kacang merah.
karena kacang merah memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kacang hijau. Jadi onde-onde ini lebih menyehatkan. Lalu sebagian masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui bahwa teh dapat diolah menjadi makanan yang lebih menyehatkan. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan teh Earl Grey sebagai substitusi pada bahan adonan dari kulit onde-ondenya. Lalu ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana formulasi teh Earl Grey sebagai substitusi dan kacang merah sebagai isian pada produk onde-onde. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan onde-onde Earl Grey tea dengan isian red bean. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui formula teh Earl Grey sebagai substitusi dan kacang merah sebagai isian pada produk onde-onde. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan onde-onde Earl Grey tea dengan isian red beans. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Penulis menggunakan metode penelitian berupa eksperimen dan juga deskriptif yang melibatkan 3 resep acuan. Lokasi pelaksanaannya kita berlokasi di Jalan Sengseng Sawah Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan observasi terhadap resep-resep acuan yang kami cari. Lalu ada wawancara, kami juga mewawancara orang yang ahli di bidang hidangan manis. Lalu yang ketiga ada studi pustaka, kami mengumpulkan data, jurnal-jurnal, dan juga buku. Selanjutnya ada dokumentasi. Kami melaksanakan kegiatan untuk membuat produknya, kami dokumentasi. Lalu ada expert judgment. Kami menggunakan expert judgment ini untuk orang yang ahli seperti Ibu Lina Mufida. Kita juga memakai Bu Mayang Anggraini dan juga Muhammad Lutfi, chef de party pastry dari Virtual Harmony. Selanjutnya ada hasil sementaranya. Kami memiliki 3 resep acuan yang berasal dari buku. Yang pertama ada 100 resep andalan dapur Ibu Nina. Yang kedua ada resep andalan LSF Cilik. Yang ketiga 280 resep kue dan jajanan khas Indonesia. Nah, dari ketiga resep tersebut memiliki perbedaan dari segi warna, rasa, aroma, dan juga tekstur. Berdasarkan hasil kedua resep tersebut, resep acuan 1 lebih baik dari semua aspek. Resep acuan 1 yang paling mendekati karakteristik dari onde-onde, memiliki aroma yang baik, teksturnya yang kokoh, dan bagian dalamnya ini tetap lembut, serta lebih mengembang dibandingkan 2 resep lainnya. Serta resep acuan 1 memiliki tingkat kemanisan yang cenderung pas dibandingkan dengan resep acuan 2 yang kurang manis dan resep acuan 3 yang cenderung kemanisan. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk menggunakan resep acuan 1. Dan untuk kacang hijaunya kami ganti dengan pasta kacang merah dengan resep acuan yang sama. Untuk jadwal atau roadmap pelaksanaan yang pertama kami adalah persiapan, mulai persiapan ide, lalu persiapan untuk membuat produknya, dan juga persiapan untuk menyusun proposal. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan kita dalam membuat produk onde-onde Earl Grey dengan isian red bean. Perencanaan juga menyangkut dengan isi proposal yang kami kerjakan. Yang ketiga ada percobaan resep acuan. Kami sudah mencoba 3 resep acuan yang kami cari dari buku dengan hasil yang berbeda-beda. Yang ketiga ada uji kelayakan. Ini berfungsi untuk bahwa produk kami apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan penelitiannya. Lalu selanjutnya ada formulasi dan triangle test. Lalu ada dari panelis. Selanjutnya ada branding produk. Ini untuk memasarkan produk kami di Instagram agar produk kami bisa lebih dikenal oleh masyarakat.
menggunakan sosial media Instagram. Lalu yang terakhir ada uji penerimaan pasar. Itu kami menjual di mitra selama 20 hari dan mencatat hasil penjualannya. Selanjutnya ada hambatan dan solusi. Saat kami proses pembuatan onde-onde, hambatan kami yang pertama, proses memasak onde-ondenya masih belum maksimal. Jadi untuk onde-ondenya masih kurang mengembang ataupun masih agak berminyak. Yang kedua, membuat ikan lainnya masih belum sempurna. Lalu untuk solusinya, kami melakukan observasi secara langsung kepada onde-onde tentang teknik menggoreng onde-onde dengan benar dan teknik agar onde-ondenya tidak terlalu berminyak. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Ini tadi kebetulan slide-nya nggak jalan ya. Jadi nggak apa-apa tapi sudah terekod juga. Coba dilihat dari rumusannya, boleh? Slide dari rumusan masalah. Tampil nggak coba di sini? Nah, oke, bagaimana cara membuat dan bagaimana formulasinya. Oke, next. Biar saya cek aja. Ini udah bagus sih. Kalau saya dengar presentasinya tadi. Oke, ada observasi, wawancara. Wawancara untuk mewawancarai ini ya, ketika uji kelayakan ya? Iya Ibu, Oke. sama expert judgment juga. Oke. Expert judgment itu bukan teknik pengumpulan data, nak. Jadi itu tuh masuk ke dalam poin validasi atau uji kelayakan ya. Jadi kurang tepat aja sih naruhnya di teknik pengumpulan data ya. Expert judgment itu letaknya ada itu adalah sebuah bentuk. Jadi validasi ahli itu artinya begitu. Validasi ahli tentunya ditaruhnya di poin kelayakan. Coba next. Next. Iya. Ini apa? Oh, ini hasil ya? Oke, next. Boleh ya, sudah detail. Sudah lumayan lah. Nah, ini poinnya nanti ketika kamu menulis prosedur ya, biasanya kan ini roadmap ini masuk ke prosedur ya. Nah, itu kata-kata expert judgment itu bisa dimasukkan ke uji kelayakan. Coba di bawah lagi, next. Hambatan solusi, oke. Next. Ini ada di proposal ya, tulisan hambatan solusi ini? Sudah ya? Ada Ibu. Oke, yang belum ada itu analisis datamu, nak. Nah, analisis datanya diperlukan nggak? Kalau kamu metodenya pakai apa tadi di atas? Deskripsi sama eksperimen. Eksperimen, oke. Eksperimen itu juga perlu analisis data ya, perlu hasilnya gitu ya. Misalnya minimal lah rata-rata gitu kan. Bagaimana ininya. Nah, atau kok kayak saya mendingan kualitatif ya kalau eksperimen. Eksperimen iya sih, cuman analisis datanya tuh lebih kan di sini wawancara ya. Jadi wawancara ini ujungnya ada di analisis datanya menggunakan kualitatif atau deskriptif, kualitatif aja gitu ya. Baik, Bu. Oke. Kalau eksperimen itu membandingkan. Nah, itu kita pakai uji perbandingan ya, uji T. Uji T itu uji perbandingan. Jadi membandingkan antara formula sama yang OD-OD asli nih gitu. Nah, kira-kira kamu mau pakai yang mana kira-kira? Kalau kamu ujikan itu eksperimen. Uji nyali lagi. Nanti masuk loh Kak Ica. Jadi eksperimen kan ada di deskriptif ya. Di sini ada wawancara. Jadi metodenya eksperimen. Lebih bagusnya sih uji T sih ya. Jadi nanti kamu menguji
penilaian ya dari judgement expert melalui uji T, melalui undi-undi yang murni sama yang enggak gitu. Oke, itu aja ya. Baik, Bu. Jadi analisis datanya dari mana? Nilainya dari expert judgment. Expert judgment kan akan memberikan nilai itu, ya kan? Baik yang undi-undi kontrol maupun undi-undi inovasimu. Nah, gitu. Ya, jadi ini belum ada nih teknik analisis datanya. Baru teknik pengumpulan data. Oke, dah. Ya, baik, Bu. Ada mau tanya lagi, Widya? Mungkin. Hmm. Coba slide yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Siapa tahu ada yang kelewat di saya. Lagi. Oke. Oke, formulanya tadi jadinya berapa? 1. Formulanya 1 ya? Iya, pakai 3 resep acuan terus yang diambil 1. Oke, berarti kan nanti tetap ada kalau kamu mau ke exercise-nya bawa 2, yang satunya kontrol, yang satunya ini ya eksperimenmu. Jadi cukup 1 formula aja. Berarti yang dimodifikasi 1 formula juga, Bu? Iya, sama. Jadi cuman ganti yang penggantian itu dan penambahan. Oh, nggak pakai perbandingan itu, Bu, kayak Nah, 100%, 50%. nah, kamu nggak ngungkapin di slide-mu itu. Gimana? Slide-mu ada nggak tulisannya perbandingan kemarin? Kenapa nggak dimasukin? Yang itu yang kemarin Ya, saya di suruh formula ada nggak tabelnya? Di proposalmu ada nggak? ada, tapi ada, Ibu. Coba ditunjukin. Soalnya di slide-mu belum ada. Jadi saya berpikir kalau nggak jadi F1, F2, F3 mungkin. Proposal. Samping itu nggak sih? Yang ini, Bu. Mana? Belum muncul ya di presentasi. Atau share screen-nya kurang. Share screen-nya tuh lebih luas gitu, dipencet. Nah, Udah kelihatan belum, Bu? ya ini jadi kalau apa namanya nanti di presentasi kalau memang ada ini berarti analisis datanya malah ANOVA nih membandingkan F1, F2, F3 nanti. Oh ini acuan nih, bawahnya. Bawahnya kan. Coba lihat ke bawah. Formula isian kacang. Yang bedain apa sih? Gula pasir. Bedanya kita ganti sama kacang merah, itu sama nggak pakai santan, Bu. Oh ini gimana? Oh tabelmu ini sih. Tabelmu tuh harusnya ke bawah bukan ke samping nama bahan asli. Nggak usah kata asli tapi bahan. Terus ada kacang hijau, bawahnya kacang merah. Jadi nanti ada perbedaan. Kalau F1 itu pakai kacang hijau atau kacang merah gitu loh. Gula pasirnya emang lebih rendah gitu ya? Itu ceritanya itu. Berarti perbedaannya ada di gula pasir nih. Atau gimana? Yang ini resep aslinya, Bu, yang di F1 yang 100% ini takaran aslinya. Kalau Terus yang 60, 30 itu apa? Ini takaran gula pasir, Bu. Iya. Resep acuan 1 kan pakai gula pasirnya 60 gram. Ini saya masukin
Karena ini kan 100%. Kalau 50% berarti setengah dari 60-nya. Bukan begitu maksud saya kemarin. Nah, jadi gini loh, namanya F1, F2, F3 itu perbedaannya ada di mana? Apakah kacang merahnya itu 100%, terus 50% nih. 50% itu kan artinya 50%-nya itu apa gitu ya. Kan gitu kan. Namanya mensubstitusi itu kan mengganti. Oh, mensubstitusi 50% berarti dari 100. Nah, ya berarti yang 50% itu kacang apa? Kalau yang 50%-nya kacang merah gitu ya. Mudah nggak? Mbak Widya. Jadi ini ada keliru pemahaman nih kayaknya nih. Iya, Bu. Nah, itu presentasi apa ini 50% ini? Misalnya gini, eh apa? Kamu 100% kacang merah diganti. Oke, ini formula 1. Oh ya. Formula 2 itu 50%. Nah, berarti 50% kacang merah, 50%-nya apa yang lain? Misalnya kamu kembali lagi ke kacang hijau. Oh iya, Bu. Nah, itu bisa disebut formula 2 itu 50%. Gitu ya, Widya ya. Ini F3-nya 25%, berarti 25% kacang merah, sisanya 75%-nya kacang hijau. Kan gitu ya? Ya enggak? Ya enggak, Wid? Iya, Bu. Kalau nanti nggak paham bisa ketemu saya lah ya. Jadi arti formula 1, formula 2, formula 3 itu benar-benar jumlah bahannya. Jadi persentase itu nggak bisa kamu persenin seperti ini. Gula pasir jadinya 30%. Lah nanti nggak manis dong onde-ondenya tah. Kamu diskonin. Ini kalau dari tabelmu ini yang kamu diskonin bukan kacang merah tapi di diskon itu gula pasir. Ya. Atau saya nggak tahu formula kamu yang sebenarnya tuh pakai 100% kacang merah semua atau gimana? Kalau memang semua pakai kacang merah ya udah nggak apa-apa. Formulanya cuma satu, Bu. Inovasi saya cuma satu. Nggak apa-apa. Gimana, Wid? Gimana, Mbak Widya? Nanti saya ketemu Ibu aja. Oke, ya. Ini saya mau memperjelas lagi ya karena ini aduh krusial banget ini formula soalnya ya. Jadi formula itu nggak bisa kamu jejerin. Itu ditulisnya ke bawah harusnya kacang hijau, terus kacang merah, terus gula Iya, Bu. pasir ya kan. Gula pasirnya sama setiap formula. Kan yang diganti cuman kacangnya sama apa namanya? Tehnya ya. Teh di dalam kulitnya ya, kan gitu ya. Iya. Jadi ada tepung tepung ketan yang kamu pakai ya. Ini pakai tepung apa ini? Onde-onde. Harusnya tepung ketan nih. Tepung ketan Nah, sama tepung beras, Bu. tepung ketan dan berasnya. Misalnya kamu mau ganti tepung ketannya itu berapa persen dengan teh gitu kan. Nah, itu baru. Nanti saya tunjukin deh tabelnya ya. Oke. Siap. Oke, proposalnya udah lumayan. Tinggal kamu tambahin analisis data dan metode penelitiannya ya. Kemudian formulanya nanti coba ketemu saya lagi ya. Takut salah konsep nanti ya. Baik. Iya, Bu, siap. Baik, oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Widya? Udah? Oke, kalau nggak ada, boleh lanjut ya. Diperbaiki sedikit nanti yang acuan ini aja, Mbak Widya. Oke, makasih Ibu. Oke, sama-sama. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya berjudul pengaruh media sosial Instagram terhadap daya beli konsumen pada produk onde-onde. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital, Instagram menjadi platform utama untuk pemasaran produk. Namun pemasaran onde-onde Earl Grey Tea dengan isian Red Bean terkendala karena kurangnya inovasi
menarik Putus-putus ya. Yang kedua ada rumusan berapa rumus Rada putus-putus ya. untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk onde-onde. Yang ketiga, bagaimana gambaran minat beli konsumen terhadap produk onde-onde. Yang keempat, ada bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat beli produk onde-onde. Tujuan penelitian. Yang pertama, ada menganalisis bagaimana media sosial Instagram dapat menarik perhatian konsumen terhadap produk onde-onde. Yang kedua, mengembangkan desain packaging yang untuk meningkatkan daya tarik produk onde-onde. Yang ketiga, mengetahui tingkat minat beli konsumen terhadap onde-onde dengan inovasi Earl Grey Tea dan isian red bean. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap peningkatan minat beli produk onde-onde. Metode pelaksanaan. Yang pertama, pembuatan konten menarik seperti memposting story dan reel di akun Instagram. Yang kedua, identifikasi audiens berdasarkan minat dan demografi. Yang ketiga, interaksi dengan konsumen melalui balas komentar atau direct message untuk membangun hubungan baik dengan konsumen. Hasil sementara. Yang pertama, desain kemasan yang digunakan berbahan dasar kertas yang dilapisi dengan laminasi yang berwarna hitam, abu-abu, dan emas. Yang kedua, ada desain akun Instagram @o_NLY yang akan diisi berupa poster dan membuat konten reels. Hambatan dan solusi. Hambatannya ada kesulitan untuk menarik konsumen yang berminat untuk membeli produk, dan solusinya membuat konten yang sedang populer dan posting jam tertentu seperti jam 3 sore sampai jam 9 malam. Sekian, terima kasih, Bu. Oke. Baik, Mbak siapa namanya? Raifa. Mbak siapa tadi namanya? Coba ke depan. Iya, Bu, Raifa, Bu. Oh, Raifa benar. Ya. Ini kamu menitik beratkan packaging ya, padahal judul kamu media sosial. Coba lihat media sosial. Next. Jadi sebenarnya kamu belum membahas latar belakangnya, itu belum membahas media sosialmu. Ya, media sosial itu padahal ujungnya. Jadi seharusnya kan gini. Kata ceritanya tuh gini. Kalau kamu itu melakukan pemasaran, salah satunya adalah dengan packaging gitu kan. Nah, setelah di packaging, setelah dapat sesuatu yang menarik, kemudian dipublish ya kan, untuk meningkatkan daya beli tadi. Untuk meningkatkan daya beli maka perlu dipublish. Nah, itu harusnya ada di latar belakang ya. Masuk ke dalam latar belakang. Jadi tidak tiba-tiba kamu hanya membahas packaging sedangkan di judul kamu itu media sosial. Kan jauh banget ya. Alasanmu kenapa media sosial? Karena media sosial itu kan membantu dan lain-lain ya. Nah, itu diungkapkan. Sebelum media sosial itu membantu, tentunya ada sesuatu yang membantu media sosial, yaitu termasuk packaging. Ada produk, ada packaging, ada desain, gitu kan. Maka perlu pemasaran dilakukan draft desain dulu yang pertama. Yang kedua, pada produknya perlu di packaging. Nah, setelah itu masuklah tentang pembahasan tentang media sosial. Media sosial itu kan ada macam-macam ya. Nah, kamu sebutin kenapa kamu menggunakan media apa, Mbak? Mbak Raifa menggunakan media apa? Media sosial Instagram. Oke. Mengapa menggunakan media sosial Instagram itu juga dibahas di latar belakangnya ya.
Jadi di situ belum terlihat. Kemudian rumusan masalahmu ini. Rumusan masalahmu ini sudah benar membahas tentang bagaimana media sosial Instagram dapat menarik perhatian, maka kamu juga harus desain kan gitu ya. Bagaimana pembuatan desain packaging ini juga sebelum publish di Instagram ada packagingnya biar menarik. Bagaimana gambaran minat beli konsumen terhadap produk OD-OD akibat dari penggunaan desain, ya kan? Harusnya begitu kan? Tambahannya gitu bisa. Jadi ini nomor 3 sama 4 nih sebenarnya hampir sama ya nak. Cuma dibalik aja. Jadi kamu pilih salah satu atau mending milih yang nomor 4 itu. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat beli onde-onde. Nah, yang satunya gini. Ini kan gambaran minat beli ya. Ini bisa juga sih media sosialmu. Kamu bisa dapat membeli berapa gitu kan. Tapi sebenarnya bisa terjawab di nomor 4. Nah, ini bisa diganti dengan berapa frekuensi kamu mengganti desain atau upload di Instagram. Ya. Berapa kali publish promosi ya. Intinya kamu nanti cari kata-kata coba ya. Berapa kali promosi yang disarankan untuk meningkatkan minat beli. Nah, itu kayaknya lebih ini daripada gambaran sih. Daripada gambaran, kamu bisa nambahin itu. Jadi saya kemarin mungkin berpikir oke lah gambaran nanti bisa kelihatan pada minat apa enggak gitu kan. Tapi bisa sudah terjawab di nomor 4 gitu loh. Nah, kamu akan lebih penelitianmu ini akan lebih berharga ketika kamu ngasih tahu orang, oh kamu itu kalau promosi pakai Instagram itu setiap hari nih misalnya, gitu loh. Seminggu 2 kali lah minimal. Nah itu akan lebih berguna daripada kita hanya melihat minat belinya ya. Tapi ternyata bagaimana pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli itu ketika kita tahu berapa frekuensi yang harus dilakukan untuk promosi di Instagram. Oke, paham ya Raifa ya? Ya enggak? Jadi kamu akan memberikan saran, kamu akan memberikan target nih. Ini aku dalam sehari promosi baru 2 kali. Minat belinya baru berapa orang gitu kan. Habis itu kamu tingkatin nih hari berikutnya jadi sehari 3 kali misalnya. Atau seminggu minimal ya 7 kali lah gitu ya. Ada yang 2 hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang gitu. Oke, next. Kemudian di bab 3-nya belum terlihat ya kayak yang ini disesuaikan dengan rumusan. Bab 3-nya apa nak? Metode metode penelitiannya apa jadinya? Kalau kamu tadi ada rumusan tentang bagaimana menghitung minat ya kan? Berarti kamu jelas-jelas ini kuantitatif ya. Metode kuantitatif karena hitungan. Itu jelas karena menghitung respondennya berapa orangnya yang berminat, yang beli berapa gitu kan. Ini nanti hampir sama dengan penerimaan ya, yang marketing yang satunya. Nanti siapa yang dapat Raisa ya. Nah, gitu ya. Belum ada metode penelitiannya. Teknik pengumpulan datanya pakai apa, Nak? Next. Pakai apa metode? Pakai review orang dari komentar postingan di Instagram. Oh, berarti pakainya observasi, mengamati. Iya. Ya. Itu juga harus disebutin di bab 3. Kayak waktu Ibu saranin waktu itu sih, Bu. Oke. Jadinya saya pakai itu juga. Boleh, tapi kan ada metodenya namanya ya. Itu kamu melihat itu kan namanya observasi, mengamati ya.
Jadi ada observasi, mungkin ada dokumentasi daripada kamu punya packaging itu ya. Ketika kamu punya packaging kan ada dokumentasinya. Kemudian sampelnya. Nah, orang-orang ini populasinya siapa? Populasi yang akan melihat desainmu, media sosialmu ini kira-kira kamu mau nargetin berapa gitu kan. Kira-kira kamu mau menargetin berapa itu masuk ke populasi dan sampel ya. Sampelnya kamu ambil. Jangan mengambil populasi yang sempit, misalnya mahasiswa seni kuliner. Nah, itu sempit banget populasinya ya. Padahal yang namanya promosi bisa luas. Bisa populasi itu diambil dari sejurusan nih misalnya. Jurusan berarti kan ada mahasiswa perhotelan, mahasiswa seni kuliner, itu target kamu buat menjawab, buat melihat ya kan, melihat Instagram yang kamu bikin. Nah, harus ditargetin populasinya siapa, sampelnya berapa gitu ya. Setelah itu instrumennya jelas, instrumennya nanti menggunakan lembar observasi, kemudian analisis datanya deskriptif, kuantitatif ya tentunya ya. Sama mungkin bisa pakai regresi linear karena tadi melihat pengaruh media sosial terhadap minat beli. Jadi nilai review yang dinilai oleh media sosial ya kan, itu dihitung sama jumlah pembelinya. Nah, nanti akan ketemu itu hasilnya. Apakah ada pengaruhnya media sosialmu ini terhadap pembelian ya? Kalau pembelianmu secara statistika ada, maka berhasil hipotesismu bahwa pengaruh media sosial terhadap minat beli itu real, ada. Dilihat dari data kamu. Gitu ya. Analisis deskriptif, kuantitatif, dan regresi linear sederhana aja ya. Oke, Raifa. Aduh, bentar lagi mati nih. Oke, Ya, nanti saya kasih link lagi ya. Nanti masuk lagi ya. Ini link yang ya baik Ibu. sudah mati. Nah, tunggu yang terakhir presentasi. Baik. Saya tutup dulu karena ini juga mau mati nih. Bentar. Untuk latar belakang sendiri, uji sensori ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap warna, aroma, rasa, dan aftertaste. Uji sensori ini sendiri merupakan pengujian yang meminta panelis mengemukakan respon berupa suka atau tidaknya terhadap sifat produk yang akan kita uji. Metode pengujian kesukaan yang bakal dilakukan itu ada panelisnya juga membutuhkan itu sekitar 15 orang. Tujuan dari uji sensori ini adalah untuk menjaga mutu makanan sehingga makanan untuk dipasarkan dan makanan juga akan lebih tinggi eksistensinya di mata konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan tingkat kesukaan mulai dari rasa, aroma, dan warna yang dari produk onde-onde early grey ini yang baru ditawarkan konsumen. Penelitian ini juga ingin melihat seberapa banyak konsumen yang menyukai produk inovasi ini dibandingkan produk konvensional yang biasanya. Untuk rumusan masalah sendiri ada 3. Bagaimana tingkat kesukaan konsumen terhadap produk makanan berdasarkan uji sensori yang bakal dilakukan. Terus yang kedua ada bagaimana tingkat penerimaan konsumen terhadap produk Only Beans. Only Beans merupakan nama dari produk onde-onde early grey ini, Bu, dibandingkan onde-onde biasa yang banyak dijual berdasarkan uji sensori. Itu ada apakah substitusi early grey dengan kacang merah mempengaruhi aroma dan rasa dalam pembuatan onde-onde early grey dengan isian kacang merah, Bu. Tujuan dari penelitian ini sendiri
untuk menentukan tingkat kesukaan konsumen, yang mana panelis menikmati kombinasi rasa dari early grey tea dengan isian kacang merah dan keseimbangan rasa early grey tea, apakah rasa cukup harmonis tanpa dominan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan rasa manis dan tekstur lembut dari kacang merah yang dikombinasikan. Terus mengenai rasa, warna, dan aroma, early grey tea dan kacang merah, apakah aroma menambah daya tarik dari produk tersebut, serta rasa yang tertinggal, serta komposisi oleh panelis dan diterima dengan baik oleh panelis dan konsumen nantinya, Bu. Terus untuk mengetahui pengaruh substitusi early grey tea dengan kacang merah terhadap aroma dan rasa, kemudian early grey dengan isian. Pelaksanaan kegiatannya sendiri itu ada dari kita ada persiapan, perencanaan, uji kelayakan, formulasi dan trial test. Setelah itu ada uji sensori, branding produk, sampai uji penerimaan pasar, Bu. Untuk persiapan sendiri, kita mempertimbangkan produk apa yang bakal kita angkat sekarang, dan yang kita pilih itu ada onde-onde. Untuk perencanaannya sendiri, itu kita menyusun proposal ini. Terus uji kelayakannya, kita baru mengujinya sekarang ke Ibu, dan kemarin udah yang udah jadi, yang udah dicoba dengan Ibu. Buat metode pelaksanaannya sendiri, di uji sensori pada produk makanan melibatkan beberapa tahapan untuk menilai karakteristik organoleptiknya, Bu, seperti rasa, aroma, tekstur, dan warna. Metode uji yang bakal dilakukan itu ada uji ranking, mengurutkan dari yang paling disukai sampai yang nggak paling disukai, Bu. Terus hasil sementara ini adalah kita menentukan jumlah formulasi yang akan diuji oleh panelis dan menentukan formulasi terbaik yang akan dipilih. Terus ada menghitung jumlah hasil sensori yang sudah dilakukan dan melakukan evaluasi serta penentuan produk yang baik, Bu. Untuk hambatan yang sedang kita hadapi ini, banyaknya sampel produk formulasi yang akan dibawa di uji sensori, terus belum menentukan panelis yang akan mencoba sampel produk yang akan diuji. Untuk solusinya sendiri, kita menggunakan metode uji sensori expert judgment atau menentukan sampel yang akan diuji nanti, Bu. Terus untuk menjawab poin kedua itu, memberikan materi triangle test untuk mahasiswa semester 4 agar dapat menjadi panelis dalam menentukan produk terbaik. Sekian, Ibu, dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dava. Ada beberapa yang masih belum lengkap ya di bagian metode penelitian ya. Coba ke presentasi yang metode penelitian tadi. Ada uji sensoris ya. Uji sensoris. Mulai dari rumusan dah. Nah, tunjukin yang rumusan tadi. Ya. Sebentar, Ibu. Saya kok rada rancu sama yang nomor 2 apa 3 gitu. Mana, Bu? Bentar. Uji sensori. Yang ini, Bu? Ya. Oh, ini. Nah, ini. Apakah substitusi, gedein dong. Kelihatan, Ibu? Oke. Baik, berarti ini bisa sih dikerjakan tingkat penerimaan konsumen. Bagaimana tingkat kesukaan hedonik, tingkat penerimaan itu sensoris. Apakah substitusi kacang merah ini berpengaruh aroma dan rasa dalam pembuatan onde-onde? Kenapa enggak mempengaruhi
hasil sensoris. Kan sensoris yang kamu teliti ini apa? Apakah cuma aroma dan rasa? Atau pakai warna, tekstur? Yang mana? Pakai Bu, pakai warna, tekstur. Nah, berarti kan nggak bisa kamu spesifikin di rumusan masalahmu nomor 3 itu ya. Jangan kamu spesifikin dengan mempengaruhi aroma dan rasa, betul. Jadi kalau memang kamu mau bantu, ini sebenarnya penelitian ini memang cocok di Widya ya, karena dia apakah substitusi ini mempengaruhi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, bisa ditarik dibantu oleh Mas Dava ya, tapi jangan dispesifikin, tapi ke sensoris atau organoleptik ya. Apakah substitusi Baik, Bu. Earl Grey tea dengan kacang merah mempengaruhi hasil uji organoleptik atau hasil uji sensoris gitu ya? Gitu ya. Ini Baik, Bu. spesifikin. Next, tujuannya juga sama, nanti disesuaikan ya. Apakah ada mengetahui pengaruh ini terhadap ini ya. Itu berarti pakainya kan ANOVA ya. Nanti analisis datanya Kenapa, Bu? menggunakan ANOVA. Gimana? Memakai apa Bu tadi? Maaf. ANOVA. 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 Udah dapat belum? Belum ya? Ya besok saya Belum, Bu. tutorial. Kalau belum. Gampang lah ya, yang penting ini. Oke, selanjutnya di Metopen ya. Coba tarik ke Metopen. Metopennya ada nggak? Ini soalnya baru sebenarnya ditaruh di sini nih ya. Metode penelitiannya itu belum ada di kamu. Metode penelitiannya otomatis kuantitatif ya. Metode kuantitatif aja, karena uji sensoris itu biasanya bagi kuesioner ya kan. Bagi produk, kemudian bagi kuesioner, dan kuesioner ditarik untuk mendapatkan analisis data tadi ya. Nah, gimana cara menentukan analisis data? Itu dilihat dari rumusan tadi ya. Kalau rumusannya tadi bagaimana mengetahui uji organoleptik, bagaimana mengetahui uji hedonik ya kan. Yang pertama kan hedonik tadi ya. Yang kedua organoleptik, yang ketiga intervensi ya, karena adanya teh ya. Nah, Ya, itu Bu. kan berarti analisis datanya dia menggunakan uji hedonik sama organoleptik, kita menggunakan deskriptif kuantitatif ya. Untuk menjawab intervensinya si teh dan kacang merah itu menggunakan ANOVA atau regresi linier sederhana lah gitu. Ya nggak bisa ANOVA tetap karena kalian kan ada rasa, aroma, tekstur ya. Ada rasa ya. Iya Iya, Bu. nggak bisa pakai linier sederhana. Kalian otomatis Berarti ANOVA aja, Bu. ANOVA ya. ANOVA berganda dia. Gitu ya. Jadi analisis datanya itu kemudian diperjelas lagi. Teknik pengumpulan datanya tadi benar ya? Coba dilihat. Pengumpulan datanya menggunakan Mana tadi, Bu? di bawah. Ada Iya. nggak? Kuesioner apa? Nggak ada juga. Ini, Bu. Ada ya? Oke. Ya ini yang seperti Belum, itu mah belum terlihat ya. Jadi kuesioner atau bentuknya apa, kamu mau merangkum si datamu itu pakai apa? Pakai Google Form bentuknya kuesioner atau Google Form bentuknya observasi, kan gitu ya. Diperjelas dulu di proposalmu ya. Baik, Bu. Metode pengumpulan datanya pakai apa? Kuesioner berarti nanti bisa pakai Google Form, nggak masalah. Terus yang expert judgment itu untuk mendapatkan kelayakan ya. Jadi pengumpulan data berdasarkan observasi. Kalau expert judgment pakainya observasi kayaknya. Kan diobservasi sama si ahlinya ya. Dicek gitu. Dicek. Iya, Bu. Observasi itu artinya pengamatan langsung gitu ya.
diamati langsung. Nah, itu masing-masing beda, alatnya beda. Jadi bisa disebutin, ada kuesioner, ada lembar observasi, ada dokumentasi, ya kan. Bisa juga studi pustaka untuk membahas nanti. Terus analisis datanya tadi ya, ada 2 ya, Dava. Oke. Nah, Ya Ibu, ya udah itu. menggunakan Ini bab 3-nya belum tercover di presentasimu ini. Belum terlihat. oh iya Ibu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin Davanya mau tanya sesuatu? Paling ini sih Bu, di bab 3-nya itu nanti dicantumin rumus dan yang lain-lainnya apa gimana Bu? Karena kan tadi Ibu bilang pakai yang itu tuh, pakai yang apa? Oh, Penghitungan yang analisis data. Boleh, itu Ibu lebih lengkap. Boleh saja. Kalau mau dimasukin rumus boleh. ANOVA. Kalaupun enggak masalah. ya Kayaknya paling enggak wajib. nanti saya ketemu Ibu lagi. Yang Ya jelas, ketemu Ibu lagi buat yang kesalahan yang ANOVA itu karena baru tahu gitu Bu, ternyata pakai itu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kan kemarin Iya, Bu. juga pasti kalau kalian bimbingan itu ada yang saya ingat, ada yang saya lupa, wajar ya. Kita makanya kalau sering ketemu juga kalau saya pas ingat kesalahan ya saya kasih tahu gitu. Tapi kalau pas ya namanya juga manusia banyak khilafnya. Pasti ada yang kelewat. Iya, Bu. Padahal udah sering ketemu nih misalnya. Kenapa Bu Linda nggak ngasih tahu dari kemarin? Ya namanya lupa ya sama kayak yang lain lah. Ada sesuatu. Tapi yang jelas namanya analisis data itu kita bisa lihat dari rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah itu akan terjawab lewat apa gitu kan. Habis itu dihitung pakai apa. Lewat apanya itu ditaruh di bab 3. Misalnya, uji hedonik ini aku dapat caranya dari kuesioner, ya kan? Yang nomor 2 dari kuesioner juga, yang nomor 3 dari apa gitu kan, observasi misalnya. Nah, kemudian ditariklah ke analisis data. Nanti masing-masing uji hedonik aku ini aku hitung pakai apa ya gitu kan. Pakai orang deskriptif bisa gitu kan. Karena cuman rata-rata, itu kan berarti cuman mendeskripsikan. Tapi kalau ada intervensi, ada korelasi, nah itu baru inferensial jatuhnya analisis datanya ya. Jadi setiap rumusan ada cara mencarinya dan ada cara mengolahnya gitu. Nanti disajikan di bab 4, disimpulkan di bab 5 kan gitu ya. Oke. Ya, Ibu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada lagi yang lain boleh loh kalau mau nanya. Kalau ada Cukup Ibu dari saya. Dava juga boleh. Oke. Ya. Ya udah, saya close dulu untuk Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan inovasi onde-onde Earl Grey dengan isian red beans terhadap penerimaan pasar. Latar belakang, makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Jajanan pasar adalah makanan tradisional Indonesia yang diperjualbelikan di pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional. Salah satu jajanan tradisional khas Indonesia yaitu onde-onde, yang merupakan makanan dari Mojokerto yang terbuat dari bahan tepung ketan yang bagian luar adonan dilapisi oleh biji wijen dan di dalamnya terdapat kacang hijau sebagai isian. Dalam penelitian ini, teh Earl Grey dimanfaatkan menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan onde-onde. Onde-onde pada umumnya biasanya berisi kacang hijau. Namun, pada penelitian ini, kami menginovasikan onde-onde menggunakan kacang merah sebagai pengganti isi onde-onde pada umumnya. Rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana penerimaan pasar terhadap onde-onde Earl Grey dengan isian red beans. Yang kedua, bagaimana pengaruh inovasi produk onde-onde terhadap keputusan pembelian. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui hasil dari penerimaan pasar pada produk onde-onde Earl Grey dengan isian red beans, dan yang kedua ada mengetahui pengaruh inovasi pada pembelian onde-onde tersebut. Berikutnya ada pelaksanaan kegiatan, roadmap kegiatan yang mencakup
pertama persiapan, kedua perencanaan, ketiga percobaan resep acuan, keempat uji kelayakan, kelima formulasi dan triangle test, keenam uji sensoris, ketujuh branding produk, dan terakhir ada uji penerimaan pasar. Metode pelaksanaan yang digunakan penulis adalah menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kuantitatif yang melibatkan kuesioner. Selanjutnya ada hasil sementara. Hasil sementara penelitian ini menentukan mitra untuk melakukan penjualan sekaligus memperkenalkan produk inovasi onde-onde Earl Grey dengan isian red beans tersebut. Untuk hambatan dan kendala ini, kita ada yang pertama itu belum mengetahui uji penerimaan pasar. Apakah produk tersebut diterima baik oleh konsumen atau tidak? Yang kedua itu belum menetapkan harga jual produk. Untuk solusinya melakukan kuesioner dan uji panelis dan menentukan harga pokok penjualan. Sekian, terima kasih.